Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing dan mempraktikkan bagaimana cara menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, dengan bantuan ChatGPT. Silakan kita buka dulu ChatGPT dengan cara buka browser kita, lalu ketik pada pencarian openai.com. Kita enter. Ini halamannya, silakan kita cari Try ChatGPT. Di bagian bawahnya, kita klik pada Try ChatGPT ini, dan kita telah masuk pada halaman ChatGPT seperti ini ya tampilannya. Sekarang kita memulai untuk membuat RPS dengan cara meminta ChatGPT untuk membuatkan contoh dari RPS mata kuliah apa yang kita inginkan. Misalnya, kali ini kita akan membuat RPS mata kuliah metodologi penelitian. Caranya kita ketik ya pada pesan ini, buatkan RPS mata kuliah metodologi penelitian. Kita ingin berapa pertemuan kita bisa buat di sini per minggu. Kemudian juga nanti kita minta dimunculkan topik yang ada per minggu tersebut. Jadi kita tambah beserta topik dan capaian pembelajaran. Nanti supaya mempermudah kita minta saja di sini dalam bentuk tabel. Kita tulis ya, ketikkan di sini supaya nanti yang kita hasilkan nanti adalah dalam bentuk tabel, contoh yang diberikan oleh ChatGPT ini. Jika sudah, silakan kita enter. Kita tunggu ChatGPT menampilkan contoh dari RPS yang kita minta. Ini sudah ada per minggunya, minggu ke-1, ke-2, dan seterusnya. Ada juga topik seputaran mata kuliah metodologi penelitian, juga ada capaian pembelajarannya. Nah, ini yang diberikan oleh ChatGPT. Kita bisa sesuaikan dengan format RPS yang ditetapkan oleh tempat kita bekerja atau di perguruan tinggi kita. Silakan kita sesuaikan formatnya. Kita lihat di sini baru 10 pertemuan, 10 minggu, kita ingin menambahnya menjadi 14. Misalnya kita bisa minta ChatGPT di sini dengan menuliskan lanjutkan ke minggu ke-14 ya, paling tidak untuk materi ini ada 14. Kita tunggu lagi prosesnya dari ChatGPT ini menuliskan tadi kelanjutan dari yang tadi baru sampai 10, sekarang masuk 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ChatGPT juga nambah yang ke-15 dan 16, ini evaluasinya ya. Oh, lebih baik lagi ya, langsung dimunculkan oleh ChatGPT ini evaluasinya untuk pertemuan ke-16 ini sudah ada. Ini bentuknya ada 2 ya, tinggal kita posisikan saja. Oke, selanjutnya jika sudah kita dapatkan topik per minggunya, juga capaian pembelajarannya sudah ada. Selanjutnya kita ingin melihat materinya. Kira-kira pada pertemuan kesekian materinya seperti apa bentuknya? Oke, mari kita cari dulu di bagian atas tadi. Kita lihat materi. Nah, di sini kita coba yang minggu keempat ini ada teknik pengumpulan data. Kita coba minta di ChatGPT ini untuk menunjukkan materi untuk pertemuan keempat ini. Kita ketik, tunjukkan materi untuk pertemuan keempat. Oke, kemudian kita enter. Dan kita lihat apa yang ditampilkan oleh ChatGPT ini. Nah, ini dia ya. Untuk pertemuan keempat tadi, topiknya teknik pengumpulan data, ada tujuannya di sini.
Ini ada materinya, pengertian teknik pengumpulan data, jenis-jenisnya, kelebihan dan kelemahan, dan juga disertai dengan metode pembelajarannya di sini, referensi yang digunakan. Ini materi ini bersifat umum katanya dan dapat disesuaikan dengan kurikulum dan konteks perguruan tinggi masing-masing. Oke, ini benar sekali ya. Jadi ini mengarahkan kita, menginspirasikan kita, kita yang sesuaikan sesuai dengan kurikulum dan konteks pada perguruan tinggi kita. Oke, selanjutnya untuk indikator capaian berikut juga dengan bobotnya juga perlu kita tanya di sini ya untuk bobot penilaiannya. Caranya kita bisa ketikkan di sini, buatkan indikator capaian waktu, kemudian juga SKS ya, kita bisa tuliskan di sini SKS. Dan jangan lupa kita tuliskan juga dan bobot nilai dalam bentuk tabel ya, kita buat dalam bentuk tabel. Nih kita lihat apa yang ditampilkan oleh ChatGPT, ini tabelnya. Nah, di sini ada materinya, indikator capaian, waktu, kemudian SKS-nya dan bobot nilai. Di sini ada 5%, 10%, 15, dan seterusnya. Ini bobot nilai bersifat umum juga diingatkan oleh ChatGPT ini. Selanjutnya, bagaimana bentuk tesnya? Misalnya kita ingin memberi tes esai, kita minta ke ChatGPT dengan cara mengetik di sini, buatkan soal latihan esai dan juga jawabannya. Nah, kita minta juga sekalian dengan jawabannya. Apakah ChatGPT ini bisa? Kita enter dulu ya. Kembali menunggu seperti apa soal esai yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, ini ada soal esainya, beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Jawabannya juga sekalian diberikan oleh ChatGPT. Silakan kita bisa baca ya. Kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Jika kita dapati ChatGPT berhenti seperti ini, belum selesai, tapi sudah diam, kita ketikkan saja lanjutkan. Maka ChatGPT akan melanjutkan yang terjeda di atas, kalimat yang belum selesai, poin-poinnya. Nah, ini setelah selesai ya, sampai ke soal 5, jawaban yang kelima. Oke, selanjutnya selain itu dalam perkuliahan juga ada tugas individu, misalnya untuk metodologi penelitian ini, seperti apa tugas individu yang diberikan juga bisa kita tanya di sini. Kita ketik, buatkan contoh tugas individu. Kita enter. Nah, kita lihat seperti apa ini contoh tugas individu untuk mata kuliah metodologi penelitian. Judul tugasnya analisis kritis jurnal ilmiah. Ada deskripsi tugasnya. Setiap mahasiswa diminta untuk memilih satu jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diinginkan. Dan seterusnya bisa kita baca ya. Di sini juga ada kriteria penilaiannya. Bagaimana kita melakukan penilaian dan juga contoh jurnal ilmiahnya, judulnya dan sumbernya telah ada di sini. Jadi itu ya, gambaran tugas individu untuk mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, buatkan juga soal apalagi yang kita inginkan. Misalnya di sini, buatkan contoh soal ujian tengah semester. Nah, seperti apa yang kita inginkan? Kita inginkan berupa soal vinyet. Kita tulis di sini dan kita enter. Ini dia contoh yang diberikan oleh ChatGPT. Berikut adalah contoh soal tengah semester berupa soal vinyet untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nih, Andi adalah seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitiannya tentang pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan dan seterusnya. Nah, dari bacaan tersebut muncul pertanyaan di bawahnya. Nah, pertanyaan ini juga sudah ada jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ya. Ini contoh untuk soal vinyetnya.
sampai 5 soal. Kita lihat ya, benar apa enggak sampai 5 soal yang diberikan oleh ChatGPT ini. Ini pertanyaannya ketiga, apa keuntungan menggunakan metode pengambilan sampel acak? Jadi pertanyaan untuk mahasiswa itu membutuhkan analisis yang mendalam ya. Nah, seperti inilah contoh untuk soal vignette itu. Selanjutnya kita juga ingin meminta contoh latihan yang lainnya, misalnya yang berbentuk objektif, yang pilihan ganda juga bisa kita minta di sini. Tunjukkan juga contoh soal akhir semester berupa soal objektif. Nah, kita enter dan tunggu apa jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, ini dia. Apa dimaksud dengan populasi penelitian? Nah, ini sudah ada langsung jawabannya di sini. Yang pertanyaan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi, kalau ChatGPT belum memunculkan jawabannya, kita bisa minta lagi tuliskan juga jawabannya. Misalnya seperti itu ya, kita sesuaikan instruksi apa yang kita berikan kepada ChatGPT ini. Dan juga ini sangat membantu kita dalam menyusun RPS. Jadi kita harus bijak juga menggunakan teknologi ChatGPT ini. Bukan berarti kita harus copy paste langsung dari sini gitu ya, langsung jadi tidak. Ini untuk membantu kita. Selanjutnya kita sesuaikan dengan pembelajaran yang kita lakukan, kemudian juga sesuaikan dengan ketentuan yang ada di perguruan tinggi kita. Oke, sahabat, begitu tadi cara membuat RPS dengan bantuan ChatGPT. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.